Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antil ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu bughara ayyuhumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka. Hadis. Pertama-tama yang kami hormati para KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama Islam se-Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan kegiatan bimbingan pranikah atau penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan. Ini sangat penting sekali. Alhamdulillah, ya patut bersyukur kepada Allah diberikan kekuatan untuk hadir di sini berkat nikmat Allah, anugerah Allah yang anugerahkan kepada kita berupa nikmat sehat walafiat. Sehat semuanya. Nah, alhamdulillah. Cuma punten nih sekarang ini posisi duduknya dirubah ya. Posisi duduknya dirubah, laki-laki depan semuanya, perempuan belakang. Seperti sab sholat. Sholat itu kan perempuan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ya. Mau apa ini mau? Ya, laki-laki tidak depan. Ini karena memang belum belum sah untuk direndengkan, disandingkan. Jadi posisi duduknya pun diupayakan sampai siap ya, masih semangat ya. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepada KUA bahwa kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga ini sangat penting dilaksanakan, dan kalau kita mengacu kepada negara-negara yang lain, contoh seperti negara Malaysia misalkan, bimbingan pranikah ini saking pentingnya dilaksanakannya itu sampai 6 bulan ya, 6 bulan bimbingan pranikah seperti ini itu dilaksanakan 6 bulan. Supaya apa? Untuk menekan tingkat perceraian dalam keluarga. Ketika keluarga kuat, insya Allah tingkat perceraian itu akan semakin rendah, akan semakin minimalis. Begitu. Jadi dalam waktu yang singkat ini, meskipun kita hanya beberapa jam saja, apa mau dilanjut aja sampai 6 bulan? 6 bulan siap ya? Hah? 6 bulan. Baru beberapa jam ini udah lihat jam dari tadi. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ingin menuju sesuatu, kita harus menanggung risikonya. Paham nggak? Mau nikah nih, kita harus menanggung risikonya. Apa kegiatan-kegiatan di dalamnya, apa saja yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita korbankan. Harus siap di situ. Ya 6 bulan siap Pak, siap. Saya nggak siap.
siapa yang gajian bulan ya. Jadi untuk beberapa jam ini, hanya beberapa jam saja kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembinaan atau penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan atau disebut dengan BP4, agar perkawinan itu betul-betul perkawinan yang utuh, yang yang awet, langgeng, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak akan bisa dicapai suatu hal yang sangat baik, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah, kecuali dengan beberapa tahapan yang harus dipersiapkan. Di antaranya pembinaan tentang perkawinan dan bagaimana cara berumah tangga sesuai dengan petunjuk syariat agama dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Ya. Aturan yang berlaku di negara kita yaitu Undang-Undang Perkawinan yang mengatur diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur diantaranya usia perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk sekarang. Undang-undang yang berlaku tahun 2019 usia boleh menikah itu usia 19 tahun. Sudah cukup semuanya nih? Udah cukup kan? Sudah cukup semuanya? Benar. Enggak bohong kan? Bang bohong baik lagi nih. Nggak jadi nikahnya, kurang umur. Ya, jadi 19 tahun. Pada tahun sebelumnya 2015 itu masih berlaku. 2015 masih berlaku usia 15 tahun. Dari 2019 belakang lah ya, masih bisa usia 15 tahun 16 tahun masih bisa ya. Dan memang itu sangat dekat sekali dengan usia balik ya, terkait dengan syarat dari pernikahan menurut syariat agama ya. Balik itu adalah bagian daripada syarat untuk sahnya artinya sebagai syarat daripada pernikahan ya. Jadi sangat dekat sekali. Jadi hanya beberapa tahun saja dilewati balik, masuk usia baliknya, kemudian baru menikah. Jadi menunggu kematangan ya, kemandirian dan sebagainya. Terkait dengan apa itu nikah, bagaimana itu nikah, apa saja syarat nikah, rukun nikah, dan bagaimana berkeluarga menurut syariat agama, supaya apa yang kita cita-citakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh-solehah, mencapai satu tujuan cita-cita yang baik untuk tercapai ya, semuanya harus diraih dengan ilmu ya, harus dicapai dengan menggunakan ilmu. Tanpa ilmu nonsen ya, tanpa ilmu untuk menciptakan sesuatu, mencapai sesuatu itu nonsen, nggak akan bisa tercapai. Ada nggak orang menciptakan sesuatu kemudian bagus sampai berhasil tanpa ilmu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak usah jauh-jauh, kita membuat kursi aja. Membuat kursi ini nggak bisa dianggap enteng ya. Coba kalau kita yang nggak punya ilmu, disiapkan besinya segala macam semuanya komplit, alatnya komplit buat kerjanya, ilmunya nggak punya, jadi nggak kayak gini, nggak akan bisa. Begitu juga pernikahan dan keluarga yang dari keluarga idaman nggak akan bisa ditempuh dengan ilmu dan pengalaman, menimba pengalaman dari orang ya. Untuk itu dari kami hanya menyampaikan sedikit modal saja untuk kedepannya. Sedikit materi hanya sedikit yang disampaikan. Nanti selanjutnya silakan dalam hal berkaitan dengan syariat, aturan syariat agama yang mengatur tentang keluarga yang baik, bagaimana seorang suami, bagaimana tugas seorang istri, bagaimana kita terhadap anak, itu ada dalam syariat agama. Nah, itu semuanya ada dalam bahasan-bahasan pengajian-pengajian di lingkungan masing-masing, termasuk tata cara sholat,
yang baik, yang bagus, yang benar sesuai dengan syariat. Nah, itu semuanya ada dalam pengajian-pengajian. Nah, di sini hanya sedikit saja. Ya, nanti silakan sekarang mulai sekarang gabung dengan orang-orang di masyarakat. Ya, bagi perempuan gabung dengan majelis taklim ibu. Bagi laki-laki gabung dengan majelis taklim bapak. Jangan jangan malu-malu, karena ini udah melangkah menuju perkawinan, dan perkawinan itu menjadi seorang suami, istri, dan kemudian menjadi seorang bapak atau ibu, dan akan mempunyai satu tanggung jawab yang besar. Ya, seorang suami bertanggung jawab atas istrinya dan anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab pada anak-anaknya, pada dirinya dan anak-anaknya. Ya, nah, ini tanggung jawab besar ketika kita menginginkan suatu kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita, masyarakat dan bangsa. Nah, baik, masuk ke materi tentang apa itu nikah. Nikah dalam bahasa umumnya atau bahasa pengertian secara bahasanya adalah ad-dhamir. Kemudian secara pengertian nikah secara syariat agamanya adalah al-aqdul masyhur arkan. Yang diambil dari definisi itu diambil dari kitab fikih Kifayatul Akhyar yang memberikan satu pengertian atau definisi seperti itu. Al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan. Satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Itu nikah. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Kedua, nikah itu ada syarat, ada rukun. Di dalam syarat itu ada lagi isinya. Kemudian dalam rukun itu ada lagi isinya. Apa itu syarat? Syarat nikah. Syarat nikah itu adalah suatu perkara yang harus sudah ada sebelum pelaksanaan. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan. Sholat misalkan, syarat sah sholat apa diantaranya? Wudu, apalagi? Syarat sah sholat itu adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkannya dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar dihilangkan dengan cara mandi atau tayamum. Itu syarat daripada sah sholat. Sama nikah juga ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Kedua-duanya, bahkan empat-empatnya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali, kemudian dua orang saksi. Ini yang empat ini adalah orang semuanya. Syaratnya sama semua, harus semuanya dalam keadaan beragama Islam. Tidak ada satupun yang di luar agama Islam. Ketika dilaksanakan dari golongan yang empat ini ada salah satu yang tidak beragama Islam, maka hukum pernikahannya tidak. Kemudian tugas keislaman itu bagaimana Islamnya? Islam itu kewajibannya satu, rukun Islam. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, pergi haji. Munggah haji bila mampu. Itu Islam. Jadi Islam itu syahadat udah kita baca syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini yang membedakan kita kadang Islam atau bukan. Farqu bainal muslim wa ghairil muslim as-shalah. Ya, yang membedakan antara muslim dan bukan muslim adalah sholat. Jangan sampai kita berada di dalam perbedaan itu. Jadi untuk memulai melangkah satu
status menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, mulai sekarang ubah kebiasaan yang masih meninggalkan sholat yang 5 waktu. Masih ada ini? Bolong-bolong? Sholat yang bolong-bolong masih ada ini? Masih ada ya? Jangan, karena jangan. Mulai saat ini tekadkan saya jangan pernah meninggalkan sholat satu waktu pun. Ya, yakinkan dari sekarang, demi untuk kebaikan saya, kebaikan istri saya, kebaikan anak saya, dan kebaikan terus keturunan saya. Jangan sampai mulai saat ini saya nggak pernah, nggak mau meninggalkan sholat satu waktu pun dalam keadaan bagaimanapun. Karena sholat itu saking wajibnya, yang sakit juga wajib sholat. Cuma sholatnya itu nggak seperti orang sehat, boleh. Ya, sholat orang yang sakit itu mau gimana pun posisinya boleh. Ya, mau balik, ya sholat itu balik duduk bisa. Ya, balik tentang pun bisa, berbaring bisa, boleh. Sholat saking wajibnya sholat, mau dilaksanakan dengan keadaan bagaimanapun boleh. Ya, mau duduk, mau celentang, kemudian berbaring, kemudian dengan isyarat saja tangan dan sebagainya, atau misalkan dengan mata doang, kedip doang sholatnya, bisanya kedip doang mata boleh. Kalau ke mata udah nggak bisa kedip acan, cuma peduli sholat ya, mata udah nggak bisa kedip, ya udah selesai. Berarti cuma harus disolat, itu harus dibawa, digotong, ya. Itu saking wajibnya sholat. Dan sholat itu amal yang pertama, amal yang dihitung paling pertama. Sholat kita sebelum amal-amal yang lain. Sebelum amal-amal yang lain dihitung, sholat itu diperiksa sama amal kita. Yang pertama diperiksa. Sholatnya bagaimana? Beres apa enggak? Waktunya bagaimana? Banyak ketinggalin atau enggak? Kalau banyak ketinggalin, nah itu salah kita. Ya. Kemudian, ya, dari bacaannya yang masih belum lancar bacaan sholat, sekarang mulai lagi. Cari guru yang pernah ngajarin kita, ngajarin sholat, kita datengin. Sekalian kita sedekah, apa kayak gitu, mau ngasih apa kayak kebiasaan pada apa istilahnya kesukaan dia. Bari minta doanya, saya mau nikah sekarang, kita ajarin lagi sholat biar lancar, biar bagus, ya, biar sesuai dengan aturan sholatnya, bacaannya, gerakan, posisi, ruku, sujud dan sebagainya. Datengin lagi guru kita yang pernah kita ngajarin kita. Tuh ya, kalian soal minta doanya kita mau nikah. Tuh, kemudian dari bacaan Al-Qur'annya yang belum lancarin lagi sekarang. Karena sekarang ini adalah tahapan memulai menjadi seorang pimpinan dalam keluarga, ya, baik suami maupun istri. Dan selanjutnya nanti kita menginginkan anak yang, ketika kita punya anak pasti kita menginginkan anak yang soleh dan solehah. Amat rugi sekali ketika kita tidak mendidik. Jika kita tidak mendidik anak, membiarkan anak dilepas begitu saja tanpa didikan kita, tentu anak itu akan menjadi liar dan menjadi didikan lingkungan. Bahaya itu. Ketika yang terjadi anak kita itu nanti berada di pendidikan lingkungan enggak berdasar pada pendidikan kita, kemauan kita, maka bahaya. Ya. Maka cilakanya anak mencelakakan kita. Ya, enggak sedikit anak misalkan kasus kena polisi, tangkap polisi, kasus narkoba, kasus minuman keras dan sebagainya, atau mencuri dan sebagainya. Itu kan ketika anak itu punya kasus, orang tuanya mau nggak mau turun tangan, nebus lah dan sebagainya. Urusan polisi nah, nggak kecil, dan itu diperberat ketika itu kasusnya itu, masalahnya itu berat dan nggak segampang itu. Yang seharusnya kita lagi santai-santai, lagi menikmati hidup gitu kan, tiba-tiba ada kasus seperti itu. Nah, itu sebetulnya akibat dari kesalahan kita. Nah, kita membiarkan anak dilepas begitu saja tanpa pengawasan pendidikan kita.
Capek ya kalau gitu. Capek. Ya. Kita nggak berbuat tapi anak berbuat. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Itu kita tanamkan dari sekarang diri kita dulu. Ya. Tanamkan dari sekarang diri kita dulu, baru nanti setelah kita punya anak kita udah siap, sholatnya bagus, ya sholat lima waktunya, sholat lima waktunya full, 5 waktu nggak bolong-bolong. Kemudian setelah full 5 waktunya, kemudian sholatnya disempurnakan dengan cara berjamaah di musola atau di masjid. Sholat itu ya, insya Allah bisa dapat sholat yang sempurna, ibadah yang sempurna dengan cara sholatnya berjamaah di masjid atau musola. Nah, siap ya? Saya ini calon bapak nih, bapak semuanya harus siap. Mau nggak mau, bonga mau nikah, bonga mau nikah harus mau. Hidup itu mah capek, ya. Hidup itu memang capek, dan emang dunia mah tempatnya capek. Nanti untuk senangnya nanti di akhirat nanti. Ya, untuk senangnya nanti di akhirat nggak capek, bahkan kesenangan yang ada nggak pernah capek gitu. Ketika kita sudah memiliki amal yang bagus selama di dunia. Kemudian itu syarat dari pernikahan itu dalam keadaan beragama Islam. Islamnya jangan hanya di KTP saja. Ya. Islamnya jangan hanya di KTP, tapi betul-betul Islam yang ada pada diri kita. Ketika dia sudah betul-betul beragama Islam, dinikahkan maka sah. Tapi bagaimana kalau seandainya orang itu masih pakai peci, masih koko, pakai rapi lah, pakai muslim, tapi otaknya yang lain, merasa dirinya cerdas dan hebat, dan menyangkal Al-Quran, ya menyangkal Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah bagian atau perkara yang harus kita imani secara keseluruhan, bukan setengah-setengah, bukan seperempat, dan harus seutuhnya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu harus kita imani, tidak pernah menyangka apa yang ada dalam Al-Quran akal. Contoh seperti begini, ada seorang ustadz yang membacakan ayat Al-Quran, diterjemahkan, dijelaskan, ditafsirkan. Kemudian dengan seenaknya dia ngomong, bicara, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustadz bacakan, karena itu nggak sesuai dengan otak pikiran saya. Nah itu bahaya tuh kayak gitu. Ketika orang sudah bicara seperti itu, berarti dia lebih mengunggulkan otaknya daripada Al-Quran, maka orang itu otomatis keluar dari agama Islam, karena dia sudah tidak mengimani Al-Quran meskipun hanya sebagian ayat. Ketika sudah punya sikap seperti itu, maka dia keluar dari agama Islam. Ketika dia keluar agama Islam, kemudian dia menikah, sedangkan menikah itu syarat tadi harus dalam keadaan beragama. Kalau orang seperti itu tadi keluar dari agama Islam, namanya murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Maka orang itu ketika dinikahkan, maka nikahnya tidak sah. Harus pengen kembali dalam keadaan Islam, maka orang itu harus bersyahadat kembali. Makanya nanti ketika penghulu menuntun istighfar, menuntun syahadat, itu wajib diikuti. Karena itu untuk mengislamkan ketika kita dalam keadaan sombong, dalam keadaan takabur, ya bukan hanya kepada manusia, tapi takbur kepada Allah, menentang Allah, sehingga kita menjadi orang yang murtad. Maka ketika baca syahadat, maka Islamnya akan kembali. Maka ketika dinikahkan, insyaAllah nikahnya menjadi nikah yang sah. Paham ya? Nah itu terkait dengan tauhid, namanya tauhid itu. Tauhid namanya, jaga tauhid kita, akidah kita, jangan sampai tadi keluar. Ketika ada Al-Quran dibacakan, diterangkan, maka harus kita terima. Ketika akal kita nggak nyampe, ya ngalah lah. Ya, harus mengal, dan kita harus lebih mendalami lagi tentang isi Al-Quran. Jangan kita mengatakan tadi seperti tadi seenaknya. Ya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang maha qadim, ya Allah yang maha terdahulu.
Ya kita mah sebagai makhluk. Tuh, yang harus kita imani. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, nikah dari antara diantaranya adalah harus dalam keadaan baligh. Baligh juga harus tahu, juga harus paham juga nih, baik laki-laki ataupun perempuan. Batasan baligh bagi laki-laki berapa tahun? Batasan baligh bagi laki-laki berapa tahun? Berapa tahun? Hah? 12 tahun. Ada lagi? 15 tahun. Ada lagi? 18. Itu mau udah lebih dari KTP itu. Nah, ini perlunya ngaji di majelis hal-hal yang kayak gitu dibahas itu kayak gitu. Jadi kita tahu batasan balik itu ini kita tuh harus gimana sikapnya terhadap anak kita yang belum balik atau yang sudah balik. Apa kewajiban kita? Sikap kita harus bagaimana? Bagaimana cara batasan mana yang ketika kita harus menganjurkan dan menegaskan pada anak untuk melaksanakan kewajibannya. Itu harus paham kayak gitu tuh. Jadi untuk mengetahui kapan waktunya kita menganjurkan anak melaksanakan sholat misalkan, kapan waktunya kita harus menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya, itu ditentui oleh usia balik. Harus paham itu. Jangan sampai salah posisi, salah tempat. Anak kita didik saking harus didik sholat. Tahun anak belum balik dipaksa. Harus tahu ini batasannya. Ya, baik, kita bahas tentang batasan balik bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan batasan baliknya adalah tamamu khamsina asyara sanatan. Ya. Jadi sempurna 15 tahun itu adalah usia balik. Nah, dari masing-masing orang itu kan beda-beda. Ciri-ciri baliknya itu masing-masing beda-beda. Enggak sampai 15 tahun pun sudah balik. Ada yang paling muda itu usia berapa tahun? Perempuan 9 tahun sudah mengalami menstruasi. Bagi perempuan nih. Bagi perempuan cirinya adalah balik itu adalah menstruasi. Nah, menstruasi itu bahkan ada yang lebih muda lagi. Ada yang 8 tahun. Pernah dengar 8 tahun? Oh ya. Ada yang 8 tahun sudah mengalami menstruasi. Nah, kemudian ya sampai usia 15 tahun. Nah, ketika dia sudah mengalami menstruasi bagi perempuan, ya tentu ini buat perempuan menstruasi ya. Bukan laki-laki ya. Ya, menstruasi buat perempuan dan laki-laki harus paham. Ketika si perempuan itu mengalami menstruasi baik usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan sampai 15 tahun, maka itu adalah batasan dia menjadi seorang yang balik. Akil balik itu adalah batasan dia sudah harus batasan dia orang yang sudah sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu apa saja? Wajib, haram, mubah. Ya. Wajib, haram, mubah, sunnah. Itu adalah hukum-hukum Allah. Ketika ya mengalami menstruasi atau ya bagi perempuan, maka dia di situ sudah harus melaksanakan hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haramnya harus ditinggal. Itu yang berarti orang yang sudah jatuh akil balik. Ya. Ketika belum balik dia meninggalkan sholat, dosa enggak? Belum balik dia meninggalkan sholat, dosa enggak? Enggak. Belum balik dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum minuman keras, dosa enggak? Hah? Belum balik melakukan hal yang diharamkan Allah, minum minuman keras, judi dan sebagainya yang diharamkan Allah, dosa enggak? Enggak. Kenapa? Betul.
anak itu tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah orang tua ataupun orang yang melihat, orang dewasa yang melihatnya, kemudian dibiarkan. Tidak ada usaha untuk mencegah. Maka termasuk kita orang lain misalkan melihat itu anak kecil melakukan seperti itu, kemudian kita membiarkan, dosa kita. Meskipun kita bukan orang tua. Enggak dosa. Ya, karena hukum itu berlaku bagi orang yang sudah balik. Kemudian kewajiban dari yang balik. Tadi menstruasi bagi perempuan, ini laki-laki harus paham juga. Jangka lama, waktu paling lama dan sedikitnya menstruasi berapa hari? Paling lama menstruasi berapa hari? 15 hari. Pernah 15 hari? Belum pernah. Kemudian paling sedikitnya seminggu. Seminggu. Siapa jauh seminggu tadi? Macam minggu. Paling lama menstruasi seminggu. Itu mah pengalaman ya. Pengalaman pribadi berarti kan? Ya, secara konsep. Ya, ada konsepnya dalam fikih ya. Hal-hal kayak gitu ada konsepnya dalam fikih. Paling lamanya menstruasi betul tadi katakan adalah 15 hari. Paling sedikitnya 1 hari, ada lagi 3 hari. Itu mah pengalaman pribadi kali ya, bukan konsep. Konsep fikih ada itu menjelaskan hal itu. Paling sedikitnya menstruasi adalah 1 tetes. Itu makanya perlu ngaji. Mau siap ngaji siap di rumah, lingkungan majlis taklim di rumah ya. Ngaji karena mau ustaz deketin ustaz. Ya, deketin hal-hal kayak gitu tuh. Tentang syariat, aturan tata cara hidup sesuai dengan syariat. Di majlis taklim ada kayak gitu dibahas. Ya, syukur-syukur bisa dilaksanakan hari itu sebagai ilmu kita dan bisa dilaksanakan, ataupun mungkin bagi bahan kita untuk ke depan, Bu, untuk diri kita ataupun nanti untuk anak-anak. Siap ya? Misalnya ibu-ibu, misalnya bapak hadir sekarang mah. Jangan gengsi-gengsi, saya kan masih muda, masa nyampur sama aki-aki. Jangan gengsi karena mau juga ada istilah gengsi-gengsian. Yang penting saya dapat ilmu di situ. Saya nyampur sama aki-aki, mau bapak-bapak mau yang lainnya nggak peduli. Yang penting saya dapat ilmu. Saya mau nyampur sama ini emak-emak nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ilmu. Sekalian kalau bang sama ibunya berangkat bareng sama nininya dituntun ini berangkat pengajian. Yang penting dapat ilmu dan keberkahan. Tuh. Dari jalannya aja pengajian udah berkah insya Allah. Itu banyak untuk meraih keberkahan banyak. Tadi nonton ini kita, nonton ibu kita, melayan ibu kita, ya, ke pengajian, itu keberkahan itu. Keberkahan itu hal yang sangat ditambahkan oleh kita semuanya. Karena berkah itu, masya Allah, luar biasa. Ketika nggak bisa dibayar dengan materi apapun berkah, karena berkah itu kalah. Materi sebanyak apapun kalah dengan namanya keberkahan. Apa beda berkah dan nggak berkah? Ya, orang berkah itu adalah dicontohkan seperti ada seorang pemuda 2 orang. Tiba-tiba dia sakit. Yang satu sakit dengan sakit yang sama, meriang. Tahu nggak meriang? Meriang, merindukan kasih sayang. Ya, meriang. Kalau di sini apa meriang? Kalau di daerah sini meriang. Sarwanya panas dingin ya. Dikasih obat yang sama, misalkan obat yang ya nggak sepira harganya. Obatnya itu sekitar di warung berarti itu obat meriang. Nah, 1.000 pengalaman berarti. Nah, entah Parameknya bener Paramek dah. Dibeliin ya Paramek tuh dua-duanya tuh. Beli 2 berartinya 1.000 jadi 2.000 tah. Ya pemuda teh meriang. Dikasih dua-duanya tuh Paramek. Si A Paramek, si B Paramek. Yang satu malah sembuh, yang satu enggak sembuh-sembuh.
Yang satu mau udah aktivitas, sembuh kemana-mana, udah aktivitas, udah kerja segala macam, udah punya aktivitas lah. Yang satu lagi nggak sembuh sampai ke rumah sakit, bahkan menghabiskan ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah untuk berobat. Tuh. Mana yang berkah? Yang berkah yang mana? Dia punya duit, dia orang kaya nih. Ini orang miskin nih misalkan. Ya, contoh misal dia orang miskin nih. Dikasih Paramek, dia ke obat yang sama, Paramek doang tadi. Ini yang satu sembuh, ini orang miskin nih. Yang satu orang kaya, duitnya banyak miliaran, ya, miliaran, dikasih Paramek juga. Tapi nggak sembuh-sembuh sampai menghabiskan puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah. Mana yang berkah? Miskin. Yang miskin tadi. Berarti anak miskin, anak kaya. Ya. Berarti yang kita harus kita minta adalah keberkahan. Keberkahan itu ya cukup. 2.000 cukup. Hah? Mahi wae. Benar. Jadi apa yang kita butuhkan ada. Pengen mobil ada. Pengen motor ada, pengen beli rumah ada. Itu namanya berkah. Itu bukan kaya, bukan kaya. Cukup. Orang kaya belum tentu dia mampu. Orang kaya yang duitnya miliaran rupiah, duitnya miliaran, belum tentu dia merasa cukup. Ya, belum tentu dia merasa cukup. Itu bisa jadi uang miliaran itu bukan milik dia semuanya. Jadi kita jangan melihat secara harus harus minimal bersyukur rezeki yang ada pada kita, kemudian kita dengan rezeki yang ada pada kita itu cukup, nggak banyak masalah. Itu namanya berkah. Lanjut kata dia. Sampai mana tadi ngomongnya? Balik paling sedikit adalah 1 tes. Nah, ketika 1 tes keluar kemudian nggak keluar lagi, maka selanjutnya ada kewajiban yang namanya mandi junub, kemudian sholat. Jangan merasa saya lagi haid, padahal haidnya cuma setetes. Saya nggak sholat, saya lagi haid, padahal nggak keluar lagi. Nah itu jangan sampai jadi alasan itu. Itu harus jujur pada diri pada sendiri, kemudian nanti ada pada suami. Jujur itu kayak gitu. Oh saya nggak keluar lagi, kering berapa. Maka itu harus mandi junub, kemudian laksanakan sholat. Nah itu buat perempuan nih, buat laki-laki beda kondisinya. Nah kemudian paling lama tadi haid bagi wanita adalah 15 hari. Setelah 15 hari kemudian masih keluar juga, maka kewajiban sholat sudah harus dilaksanakan. Masih keluarnya udah 15 hari nih, tapi masih keluar terus darahnya, maka setelah itu harus mandi junub dan laksanakan sholat. Nah ketika sudah 15 hari, melewati 15 hari masih keluar, namanya bukan darah haid. Apa namanya? Pernah? Ya. Istihadah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah menstruasi. Laki-laki udah paham juga nih ya. Suka dengar? Suka dengar nih apa namanya? Haid yang lebih dari 15 hari. Nah, perlu tahu. Nah, ngaji lah nanti. Yang lebih dari 15 hari masih keluar, nah itu namanya darah istihadah. Yang kayak gitu mah namanya disebut darah penyakit, bukan darah menstruasi. Maka setelah 15 hari maka kewajibannya harus dilaksanakan sholat. Meskipun itu masih ngocor wae, misalkan keluar baik, itu mah kudu disum. Kalau makan naon pokoknya mah supaya kalau disumpal teman. Soalnya mah lain-lain darah kan. Kudu disumpal, dicocokkan. Kenalah katanya. Dan laksanakan sholat. Paham ya perempuan nih? Ya ya misalkan mengalami seperti itu, ditutup jangan sampai keluar, jangan sampai netes bawah, kemudian laksanakan sholat mandi junub dan laksanakan sholat. Ilmu itu sakit gitu.
keluar apa itu. Dan sampai saya sholat apa enggak ya, gimana masih keluar terus, nggak tahu jawabannya kan. Kalau nggak pernah ngaji, ya anggaplah ini ngaji lah meskipun sedikit. Tuh. Ketika liwat dari 15 hari, nah itu dari istiadoh, maka yang seperti itu mah harus diperiksa dan dibawa ke bengkel. Ya, harus dibawa ke bengkel, diperiksa, dikonsultasikan ya, dokter, mungkin dokter kandungan lain sebagainya ya, bagian dokter terkait dengan dokter perempuan itu ya, periksa ke dokter. Dan kewajiban sholat sudah dilaksanakan itu ya, itu head bagi perempuan ya. Kemudian ciri balik bagi laki-laki ya, sempurna 15 tahun. Sebelum 15 tahun misalkan dia mengalami mimpi basah, maka itu adalah batasan balik bagi laki. Maka itu wajib melaksanakan kewajiban dari Allah. Dan kita orang tua nih tahu anak head, nah maka kita memastikan bahwa anak itu sudah akil balik. Nah, laki-laki mengalami mimpi basah, maka anak itu berarti sudah balik. Kita harus menegaskan untuk melaksanakan kewajibannya. Ketika dia belum balik, maka sifatnya menganjurkan. Kita menganjurkan itu ya, nah sholat yuk, sholat maghrib. Dia nggak sholat, biarin aja. Ya, sifatnya itu mah mengajak dan menganjurkan, nggak wajib. Tapi kalau sudah akil balik, tegas kita. Berubah sikap kita harus dalam keadaan sikap tegas. Iya. Nah selanjutnya, mohon ya. Selanjutnya rukun nikah ya, rukun nikah ada berapa? Baik, rukun nikah itu jumlahnya ada 5. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai wanita. Yang ketiga, harus ada wali 2 tuh. Pasti belakangan wali itu. Ya. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi, baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Yang kelimanya adalah ijab qob. Ulangi nih, biar apa? Ketika nikah nanti rukunnya belum lengkap udah dilaksanakan, nggak tahu kita harus paham ya. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, ijab. Yang empat ini adalah orang semuanya. Syaratnya sama seperti tadi, harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian balik. Nah, tadi ulangi lagi, kembali ke masalah rukun nikah. Tadi 5, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, kemudian 2 orang saksi, kedua. Bagaimana dari rukun nikahnya itu? Pertama, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Sah nggak? Main anggar itu, main pedang tuh, ya. Kemudian atau kejadiannya pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Alhamdulillah jangan sampai yang terjadi. Dan ini perilaku yang menyimpang dari syariat agama. Islam tidak mengharamkan ya. Yang seharusnya kan wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu semua, kata Allah. Azwaja itu berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Dal jepit ada kiri, ada kan. Coba pakai kanan ke kanan semuanya. Kalau kanan semua itu berpasang-pasangan bukan? Bukan. Kiri semua pasang-pasangan bukan? Bukan. Listrik bisa nyala menerangi kita manfaat. Kabelnya ada berapa? 2, 1 min, 2 plus. Coba plus dua-duanya.
itu melanggar sunnatullah. Allah menciptakan alam ini semuanya berpasang. Ya. Dan ketika melanggar sunnatullah, ya laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, maka itu harus diobati kayak gitu. Harus diobati dan harus dijauhkan pergaulan yang mengarah ke sana. Baik diri kita, istri kita, dan anak-anak kita, keturunan kita jangan sampai tersentuh pergaulan yang mengarah ke sana. Dan itu bukan hanya terjadi, mungkin ada terjadi di kita, lingkungan kita atau negara kita. Bukan hanya itu saja. Dan pernah terjadi pada zaman umat Nabi Lut. Bagaimana murkanya Allah terhadap umat Nabi Lut yang menyimpang dari aturan Allah. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Alhamdulillah ya. Kisahnya silakan baca di Google banyak. Ya, baca tentang kisah umat Nabi Lut yang melanggar aturan Allah. Ya, Nabi Lut bukan berarti tidak beliau itu membiarkan. Beliau itu berdakwah bahwa hal itu adalah hal yang dilarang Allah, yang dimurkai Allah. Sehingga betul-betul ya kampung tersebut betul-betul dimurkai Allah dengan dihujani batu dan debu sehingga rata. Tidak ada manusia sedikit pun di situ, habis. Karena murkanya Allah dengan perilaku yang salah. Itu ya. Tuh, pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan dengan syarat yang sama tadi. Yang ketiga adalah wali. Wali itu siapa? Wali itu bapak pertama. Bapaknya bapak kandung. Bapak kandung yang sah artinya bapak kandung yang ketika anak itu dilahirkan betul-betul dalam setelah pernikahan, bukan anak yang ada dalam kandungan tapi belum nikah. Itu nggak bisa, itu bapak yang seperti itu nggak bisa menjadi wali. Dan dia harus jujur hal-hal kayak gitu seperti itu. Dan itu nggak bisa digantikan oleh siapa saja, siapapun. Kakeknya nggak bisa ganti sebagai wali. Tuanya, pamannya, saudara misannya nggak bisa menggantikan dia sebagai wali, nggak bisa menggantikan, kecuali dalam hal ini adalah hukumnya adalah sultan, yaitu kalau di kita berarti kepala KU. Harus jujur demi untuk keabsahan pernikahan, karena pernikahan itu bukan hanya sehari 2 hari. Saya nikah sehari 2 hari selesai, sebulan 2 bulan selesai, enggak kan? Pasti pernikahan itu akan dijalani seumur hidup. Ya, kayak gitu tinggal jujur aja ke kepala KUA. Ya, bisik-bisik lah, Pak, kondisinya begini. Walinya siapa kira-kira? Jadi kalau seperti itu nanti dipelajari oleh pihak KUA. Ya, siapa yang harus menjadi wali hakim atau wali. Lihat kondisinya. Nah, wali tadi pertama orang tua, bapak kan, bapak kandung yang sah ya. Kemudian bapaknya meninggal nggak ada, digantikan oleh kakek. Kalau kakeknya masih ada. Kalau nggak ada lagi kakek berarti mungkin kakak kandung laki-laki yang laki-laki. Kalau laki-laki. Kemudian adik kandung laki-laki kalau sudah dewasa. Kemudian selanjutnya yang bisa jadi wali itu adalah Uwa itu adalah kakaknya bapak. Kemudian kakek atau kakek bapak udah nggak ada atau nggak punya, bisa ke paman. Paman itu adalah adiknya bapak. Kemudian nggak ada lagi, bisa anak dari Uwa. Anak dari Uwa itu adalah saudara misan. Ya, saudara misan bisa itu. Bisa jadi wali. Kemudian yang selanjutnya anak dari paman, ya, anak dari paman, saudara misan juga, ya, bisa jadi wali dengan permohonan yang baik dari pihak perempuan. Kakek, mamang, insya Allah tanggal sekian mohon doanya, nanti tolong menikahkan saya niat karena Allah. Ya, biarpun ke bapak.
ke bapak, ke kakek, ke uang, ke paman. Kita omongin gitu. Niatkan karena Allah walikan saya nanti tanggal sekian. Ketika diomongin gitu kan pasti akan ada niat dalam hatinya, akan tumbuh niat dalam hati untuk menikahkan si ponakannya atau cucu. Gitu ya. Ucapkan itu kayak gitu demi ketika niat itu sudah betul-betul sampai seperti itu, niatkan Allah, insya Allah kata Rasul, man nakahalillah wa anta halillah faqad istahaqqa wilayatullah. Orang yang menikahkan dan orang yang nikah dan menikahkan kemudian niat sama karena Allah, maka insya Allah hidupnya akan menjadi tanggungan Allah, menjadi ya. Waktunya udah habis, tinggal ya, kurang-kurang masih banyak yang harus disampaikan. Waktu itu terbatas, nanti silakan cari lagi di rumah Salim, om bapak ataupun ibu. Dan selanjutnya ini udah dibagikan semua belum? Sudah, dibuka sama-sama, dibaca sama-sama, dibuka semuanya. Di sini ada beberapa doa yang perlu dihafalkan ya, ketika sudah menjadi seorang suami atau istri ya. Doa bersetubuh, judulnya juga ada, bersetubuh. Dan ini patut kita baca doanya demi untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan yang Engkau berikan kepada kami. ya, itu adalah doa kita ketika kita akan bersetubuh karena untuk mohon perlindungan dari gangguan setan. Karena setan itu makhluk Allah yang diciptakan yang tidak terlihat oleh kita, atau disebut dengan makhluk halus, bisa berjalan di mana saja, termasuk berjalan di peredaran darah kita. Ya, saya syaitan ya, jadi majul dam, setan itu berjalan di peredaran darah kita, termasuk ketika hubungan suami istri, itu kan mengeluarkan sperma masuk ke ke istri, ya, disimpan di istri kemudian menjadi anak. Ketika setan ikut campur di situ, jangan salahkan anak ketika anak itu memiliki sifat iya. Kalau setan ikut campur di situ dalam hubungan suami istri, karena kita nggak baca doa, nggak mau turunnya dari Allah, jangan salahkan anak ketika anak itu memiliki sifat setan. Iya, insyaallah. Berarti kita yang salah. Itu fungsi doa itu ya. Kemudian selanjutnya setelah itu ada kesunahan, di sini nggak ada kesunahan setelah hubungan suami istri, ada kesunahan untuk wudhu ya, bersih kemudian wudhu sebelum mandi, wudhu ya, bersih kemudian wudhu dengan niatan sunnah wudhu untuk mandi ya. Kemudian setelah itu mandi wajib, niat mandi wajib. Nah, doa mandi wajib, baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Raf'a Al-Hasil Akbar al-hasil akbar Jamil Badani Anjami al-badani Alhamdulillah Ta'ala Alhamdulillah ta'ala Nawaitu Raf'a Nawaitu Raf'a Al-Hasil Akbar al-hasil akbar Jamil Badani Anjami al-badani Alhamdulillah Ta'ala Alhamdulillah ta'ala Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Raf'a al-hasil akbari Anjami al-badani Alhamdulillah ta'ala. Nah ini artinya Artinya, saya berniat menghilangkan hadas besar dari seluruh badan wajib Allah Ta'ala. ini mandi wajib ya. Mandi wajib itu setelah head, setelah umur suami istri, setelah melahirkan dan sebagainya. Itu mandi wajib. Jangan niatan seperti ini ya. Dibaca niatnya itu sebelum menyiramkan air ke bagian tubuh kita. Dan dalam dalam tata caranya mandi junub itu, yang pertama harus kita siramkan itu pada bagian mana dulu? Kepala. Kepala mana? Wah, kepala ini ya, iya. Ya, bagian kepala. Yang kedua, ke bagian kepala sebanyak 3. Kemudian sebelah kemudian 3 kali, kemudian sebelah kiri. Setelah itu diratakan dengan menggunakan jari. Ratakan sampai air siraman mandi wajib tadi sampai pada pori-pori yang terutama pada bagian yang banyak rambut itu supaya itu sampai ada lipatan-lipatan badan kita diusap semuanya dengan menggunakan jari. Itu aja. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan saya doakan semoga segala urusan yang untuk menuju pernikahan rumah tangga diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Sebelum saya tutup, nanti kita bersama depan ya. Aja sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di depan, kita kumpul di depan. Yang belum beres administrasinya di